Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekstra mania dimanapun Anda berada, selamat pagi, menjelang siang, atau selamat sore juga ya. Ini berjalan terus ya. Kita happy Radio Ekstra dalam keadaan sedang berulang tahun. 18. Itu gue, usia gue 18. Yang paling pertama dulu nih, di radio dulu nih. Iya. Sama orangnya nih. Iya. Kenalan dulu ya. Iya. Habis ini udah pada ngumpul rame-rame di sini. Ada Bang Maman, ada Mbak Naya. ada Saha, Davi. ada Wirma kece. apa namanya? Ada Spesial Ustadz kita, Pak Ustadz. Juga sharing tentang pengalaman ya selama di radio. siaran di Radio Ekstra. Banyak dukanya nih ya. Mau nih yang buka dulu apa yang suka ya? Oke, baik, kita coba dulu ke Pak Ustadz ya. Oke. Pak Ustadz, sekarang kita udah 18 tahun Pak Ustadz ya. Pak Ustadz tahun berapa siaran di Radio Ekstra? Ustadz mulai siaran 2007. 2007. Sampai sekarang udah berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Udah lama Esramania. 2004 pas Ramadan. Wah, Masya Allah. Pak Ustadz ya. Mutiara Subuh. Ya, baik, Mutiara Subuh ya. Terkenalnya Ustadz Mutiara Subuh. Baik Pak Ustadz ya, tentunya selama berapa tadi? 14 tahun ya. 14 tahun. Suka dan dukanya berkecimpung di Radio Ekstra ini. Kira-kira bisa sedikit Pak Ustadz pengalamannya baik itu suka maupun duka. Alhamdulillah penggemar kita pengumuman fresh. Nah, tapi memang udaranya dingin. Nah, dingin dulu Ustadz ya, dari rumah ke studio, hujan, badai, dingin. Terus mudara. Terus dilalui tetap ya. eksis ya. Alhamdulillah sekarang sudah berkahnya banyak. Berkahnya banyak. Apa itu sukanya? Ya alhamdulillah Ustadz hadir pagi di jelas penggemar kita yang mendengar. Iya. Yang jelas Ustadz juga dari Mutiara Subuh Ustadz kasih nama anak. Masya Allah. Mutiara Subuh ya. Mutiara Subuh, nama anak ya. Waduh, itu Mutiara tadi ya. Oh, Masya Allah. Jadi waktu mau berangkat nampaknya udah gelagat melahirkan. Iya. Ustadz bilang jangan dulu lahir ya. Tunggu selesai ceramah. Iya. Begitu sedang ceramah setengah 7 datanglah adik Ustadz kan. Udah siap bang mau melahirkan. Udah berhenti sebentar. Pulang panggil Bu Bidan ke rumah. Sebelumnya itu juga lahir anak. Masya Allah. Berarti bisa menyaksikan Itulah. langsung ya. Mau melahirkan itu bisa menyaksikan langsung. Alhamdulillah, Ya? jadi sangat hikmahnya juga. Iya. Juga hikmah dari kita dakwah ini Bu, termasuk dari ini. Ya. Rupanya ada penggemar kita yang sudah tua. Nah, dia mengikuti banyak begitu. Ini Ustadz Subuh nih. Ingat. Jadi ada agak lain suasana kalau berjumpa. Ada satu lagi momen. Iya. Ada rupanya penggemar kita yang di laut. Nah, di laut dia mendengar setiap pagi, rupanya berangkat laut ke laut. Rupanya di suatu saat, jadi Ustadz diundang ceramah. Iya. Jadi dia macam teringat macam pernah dengar ini suara. Di salamnya Ustadz. Jadi siapa? Ini Ustadz lain yang di radio. Iya, betul. Oh, 2 kali lagi salam. Oh, ini dah yang saya selama ini. Masya Allah. Dan juga hikmahnya sampai sekarang Ustadz ini udah menjadi Ustadz kondang. Oh iya. Sering diundang ceramah ke luar kota. Masya Allah.
Amin. Termasuk alhamdulillah kita pernah di rezeki Mutiara Subuh juga. Ustaz diajak lah umroh. Umroh, alhamdulillah. Masya Allah. Masih dihadiahkan umroh ya dari Bapak. Pas kita cerita sama Bang Maman selesai kita pengaji malam Jumat, jadi ada telepon, Pak Ustaz datang ya besok ya. Kemudian rupanya urusan paspor. Kemudian 3 bulan kemudian berangkat. Tepat habis acara diam ya. Tapi Bang Maman kok nggak diundang? Ketahuan, ayo ketahuan. Berkah ya. Berkah. Mudah-mudahan nanti setelah kita ini ada yang Amin. Semua kita diundang ya. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Jadi kuncinya bagi kita yang Kan Mbak Naya. Assalamualaikum Mbak Naya. Saya Seperti masih ya. Sepertinya suara itu harus tetap konsisten. Wow. Iya, walaupun semakin tua suara harus tetap konsisten. Wow, Masya Allah. Badai menerjang ya. Patut dicontoh ini suaranya. Sehat ya. Sehat sekali. Tambah sehat ya. Iya, sehingga ruangan ini agak Agak apa? Pengap. nggak ketemu nih di Ya, radio. ya. Jadinya kita jumpanya di rumah Mbak Ica waktu itu Mbak Ica. Mbak Ica. Iya. Terus ada juga waktu itu Naya bawain program Digoda. Goyang dangdut ekstra. Wih. Itu ada ya ibu-ibu pagi-pagi ya Bung Maman datang dia sama anak bayinya karena dia nggak punya handphone jadi dia nulis sesuatu di kertas sedikit tuh dikasih sama Bang Putra waktu itu di situ isinya bahwasanya dia pengen disamperin ketika dia siaran. Katanya anaknya itu bisa tidur kalau dengerin suara Naya siaran. Gitu. Masya Allah. Naya samperin tuh pagi itu juga. Naya siaran, Naya samperin. Lupa sih namanya Bu Maman. Mungkin sekarang umurnya udah 5 tahunan lah anaknya ya. Udah besar ya. Udah lama juga itu. Waktu itu memang Naya udah lupa lah karena udah lama banget posisinya Bu Maman. Wah, keren banget. Nah, Kadafi, nama udaranya Kadafi. Kalau ngomong nama saya tadi Pokoknya Kadafi. namanya berubah jadi apa? jadi saham. Tapi itu tutup loh. Saham. Tutup ya. Saham lebih lepokin nih katanya. Assalamualaikum Mas Davi. Saya senang ya sore ini ya kita sempat di ulang tahun yang ke-18 radio ini ya. Iya. Stop kultur. Ini udah 18 tahun ini Mas Sahab ya. Iya. Mas Sahab udah berapa lama bercokol di radio? Kalau radio ini 18 tahun itu sesuai dengan usia saya ya. Wih. Bang dibalik Bang 81. 18 tahun dibalik. 81. Yang mau minta tanda tangan. Ada. Jadi pertama kali saya masuk ke Radio Ekstra itu tahun 2013. Jadi sekitar 7 tahun ya saya mengabdi di Radio Ekstra ya. Untuk sukanya saya suka jadi artis ternyata. Suka ya? Artis ya. Tapi dukanya ya kan itu cuma dikenal suaranya gitu. Suaranya. Iya benar-benar. Biasa aja gitu ya. Dan artis gitu kan. Radio gitu kan. Tapi nggak Jadi kenal gitu. Iya betul, itu sakitnya ya. Sakitnya tuh di sini gitu. Yang lain yang sakitnya? Banyak sih ya. Karena kadang-kadang Mas Sahab ini ya dia banyak tugas di lapangan ya. Iya betul. Gitu ya. Mungkin salah satu yang sangat sekarang sampai berkesan atau terinspirasi ada sesuatu mungkin yang masih dan berkeluarga sudah punya anak ya kan artinya sangat berpengaruh besar radio ini bagi hidup saya begitu ya. Katakanlah saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan saya masih bisa terus memberikan yang terbaik untuk radio ini. Amin. Masih ada lagi nih.
siapa sih? Maida. Waalaikumsalam. Iya, kita ketemu Mbak Maida ya. Kita kan yang Betul, namanya Mbak Maida tambah subur juga nih. Untuk seniornya. Mbak Maida. Memang di Radio Ekstra ini yang cewek-cewek ini pada akur-akur semua, pada subur-subur semua ya. Nular ya suburnya. Iya, kelihatannya semakin hari bertambah subur, kalau siang mudah-mudahan aja ya gitu ya. Iya, tentram pokoknya. Tentram ayam gitu ya. Berarti ada otomatis ya di Radio Ekstra ini kayaknya cucok gitu ya. Cucok. Gitu ya. Iya, Kalau Jeng. menurut Mbak Maida ya gitu ya. Udah berapa tahun ini kira-kira di radio ini? Maida di sini dari tahun 2015 September. 2015. Jadi kalau dihitung sekarang ada 6 tahunan. 6 tahunan, berarti beda-beda banyak lah sama Mas Saab tadi Iya, ya. beda tipis dong. Beda tipis. Beda tipis. Beda Gimana? tipis ya. Iya. Iya, berarti udah 6 tahun ya. 6 tahun memang waktu yang ya, bisa dibilang tidak apa juga ya, tidak dekat juga ya, Iya, udah termasuk lama juga ya. Sudah mulai mengakar. Ya, sudah menyatu Yes, gitu ya. Baik. Kira-kira dari sekian lama 6 tahun ya gitu ya, mungkin ada sesuatu yang masih berkesan baik itu suka maupun duka yang dirasakan. Boleh ambil tisu dulu nggak? Sedih ya. Sedih banget. Jilbab. Soalnya banyak banget pengalaman-pengalamannya di sini. Oh, gitu. Kasih bajuku kak, kasih baju kak dulu. Tisunya dipakai. Iya, tisunya dilepas. Yang menguras gitu ya. Ini sedih atau kemasukan apa abu mata? Aduh. Sama sih seperti kayak dibilang Bang. Ah. Senangnya di situ banyak yang kenal sama kita. Banyak kenal. Tapi sedihnya orang cuma kenal suara doang. Suara. Iya, kalau misalnya kita ketemu nih, Iya. jadi ini namanya Bapak Ida. Betul. Betul. Iya. Oh. Oh, gitu. Oh. Itu sedihnya maksudnya. Ah. Ada sukanya, ada sedihnya. Pada saat orang itu denger ih suaranya enak ya. Enak ya. Iya. Udah ketemu kayak dalam hati, iya orangnya kayak gini. Ngeprank. Suaranya bagus, orangnya kayak mana? Kan dari kita yang seuzon, dari dia yang dia bilang kirain Mbak Maida tuh orangnya kurus. Iya, saya dia membuli kita dong. Iya dong, setiap pendengar itu dengar suaranya empuk gitu ya. Iya. Dia bayangkan orangnya pastinya Ganteng, cantik. Kayak kita Spanyol ya. Waalaikumsalam. Waduh, bentar, Gimana kabarnya? aku Sehat, ya? kamera. Alhamdulillah sehat. Bunga gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, ini salah satu penyiar kita yang selalu ceriwis gitu ya dan ceria gitu ya. Orangnya happy terus bawaannya ya. Apa kabar nih? Sehat tadi ya? Alhamdulillah. Oke, kita beranjak terus ya. Kira-kira di ulang tahun, di momen ulang tahun Ekstra Radio 104.8 ini, kira-kira apa sih sesuatu yang mungkin mengesankan sekali, terutama tadi mungkin sudah berapa lama di sini di Radio Ekstra ini berkecimpung gitu ya. Iya, mohon izin nih kepada senior. Iya, itu Uang Dawi. berapa hari? Mamana. Berapa hari? Berapa hari? Kayaknya baru seminggu deh. Kita minta izin ya kan. Oke, jadi Wirma sih sebenarnya baru banget. Bulan 10 tahun lalu, Iya. 2020 dan ini mungkin ya 2 bulan lagi bakal 1 tahun. Nggak lama sih, baru banget. Masih bau kencur. Kalau cuma cepat putus kayaknya. Masih baru banget, jadi tapi di seiring berjalannya waktu menjadi seorang penyiar dan berada di Radio Ekstra FM, menjadi bagian dari Radio Ekstra FM. Ada satu orang, ya itu tadi kan dikenal banyak orang. Satu ada waktu itu bulan Ramadan itu biasa selalu berjamaah ke masjid rame-rame kan. Ada perempuan namanya dari Nur, kayaknya Nur namanya Nur. Terus tiba-tiba dia lihat Wirma dari jauh, ya dari kejauhan sekitar 2 langkah lah gitu. Terus satu saf gitu. Terus dia lihat setelah siap sholat sunnah, terus dia lihat ke arah Wirma, terus dia
mendekat. Terus setelah mendekat dia bilang Cereng gini, jeng. Terus ini Kak Firma kan, katanya gitu. Iya, kata iya. Aku masih bingung nih. Ini siapa ya gitu kan. Terus dia bilang, iya, aku pernah lihat kakak di mana, katanya gitu kan. Iya, Wirma yang YouTuber itu. Jadi di samping Wirma kan punya radio nih. Ya. Nah, di samping YouTuber dia juga mendengar radio gitu. Jadi dia bisa lihat Wirma juga. Dia bisa dengar langsung. juga. Jadi langsung dia bilang, ada plus kakak penyiar kan gitu. Kakak YouTuber kan, katanya gitu. Oh iya gitu. Iya Kak. Terus dia malu-malu gitu kan. Iya Kak, aku tuh ngefans sama kakak. Kayak gitu. Oh iya katanya kan. Padahal aku baru loh kali gitu. Perasaannya gimana gitu waktu kayak ada fan-nya gitu. Gila banget tuh. Gila banget. Itu spesial. Iya dong. Kayak berasa apa gitu. Emang artis ya. Kayaknya melonjak terus gitu ya, pelajar YouTubernya, bisa dilihat wajahnya, bisa dengar suaranya. Benar. Gitu, kan? Jangan lupa subscribe guys. Nih beda kali ya. Iya gitu. Terus ada lagi fans gini ceritanya. Waktu itu dia sering gabung sih ke program di Godax juga. Salah satu mungkin lagi dengar ya pendengar. Daerah sana lah. Sana pokoknya sana. Kayak aja Sintil pernah ngantar apa? Cowok cewek nih. Cowok. Pertama dia datang terus tiba-tiba numpang mandi gitu. Numpang mandi ke radio. Makan saja. Iya, tahu-tahu kan dia biasa setelah mandi terus dia bilang kalau aku kesini buat ketemu Wirma ya, katanya gitu ya, sama operator gitu. Terus dia bilang hari berikutnya sampai yang gitu. Hari berikutnya dia ngantar baju ke radio. Terus dia bilang Wirma yang nyuciin, katanya. Suruh Wirma yang nyuciin ya. Loh, kok gua gitu? Kirain hadiah baju, rupanya suruh nyuciin. Emang apa kali? Makanya ini orang gimana sih gitu. Padahal nggak ada yang perhatian. Terus Emang gua siapa nyuciin baju dia? Mahnya lu. Enggak. Cie. Aku di-prank. Ya, terus aku ya buat sipulan lah ya. rencengan banget dong ya. Buat pendengar nggak tahu deh itu fans beneran apa gimana. Sampai disuruh nyuci. Sampai Emang ada yang bukan- ngerjain ya, gitu ya, ada yang ngerjain nih gitu ya. Iya, kayaknya dikerjain deh. Kayaknya dikerjain. Tapi sih. nggak apa-apa, biasa. Ya. Tapi nggak sempet Wirma cuciin, dibiarin terus dia jemput udah pulang. Tapi kamu senang kan? Oh iya dong. Aduh, kocak banget sih. Tapi nggak lama sih waktu di radio udah mengalami hal yang seperti itu, ada berkesan seperti itu. Gimana dengan Bung Maman yang udah 17 tahun di radio ya kan? Wah, luar biasa, pasti banyak banget. Wow. Kita mau gadis. Dulu pernah kalau nggak salah ya, udah pernah bakti ya di kantor lain ya. Iya. Jadi kenapa kok bisa beralih ke radio? Iya, awalnya gini. Itu memang salah satu. Awalnya gini. Iya, awalnya memang hobi. Kemudian gimana ya, ini di samping rumahnya deket nih, rumah salah satu dinas itu dekat sekali dengan rumah, pokoknya mudah lah, pokoknya lancar aja gitu kan. Iya. Tapi lebih memilih ke radio itu karena walaupun emang jauh ya. iya, walaupun jauh dan emang dipikirkan sih untuk mungkin transportasi bla bla bla, dipikirkan semuanya. Tapi ada aja kemudahan ketika kita emang niatnya itu Betul. baik dan memang dan bekerjanya itu dengan senang hati. iya, dengan senang hati. Ketika Ikhlas. kita melakukan sesuatu hal yang emang buat kita nyaman, hobi. Kenapa enggak gitu ya kan? Kenapa enggak gitu? Jadi Ada aja ya kemudahan-kemudahan. Sebenarnya di sana juga senang-senang sekali, tapi lebih senang lagi kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang emang ringan buat kita. Bisa gitu. ketemu Naya. Hobi dibayar gitu. Hobi dibayar Oh, gitu. ada nilai tambahnya hobi ya gitu ya. dibayar, Hobinya gitu. itu dibayar. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan?
Oh iya, Bung Maman. Saya mau nanya. Tunggu, belum masih ada, belum ada. Belum udah, ini masih ada tambahan nggak nih? Tambahannya terima kasih Radio Esra FM. Selama di radio orang tua juga ikut senang dan ikut mendengarkan mungkin hari ini. Terima kasih orang bangga tua. gitu ya. Ada bangga ya. Dan awal-awal cerita sedikit lagi kan. Awalnya radio itu kalau misalnya kan pulang ke daerah terus Pulang ke daerah? Daerah mana itu? salah satu desa di Singkil Utara gitu kan. Itu siapa yang mau? Terus tiba-tiba dengar suara Wirma gitu. Wirma emang di radio? Iya. Kami sering dengar radio loh. Oh iya. Oh saya Bangga dong. Oh iya, bisa aku sapa ya. Oh iya. Oh ya. Dan ada beberapa job-job yang ngisi buat ngisi suara. Alhamdulillah. Oke. Kemudian kita lanjut ya, ada satu lagi. Iya, ada satu lagi. Yang mau kita tanya sekarang ya, dari kru kita. Ada Mas Yadi. Ini perlu tadi apa namanya Maida tadi kan Wirma tadi baru sekian tahun lah, cuman belum sampai Hampir setahun. satu. Pengalamannya udah banyak banget ya gitu ya. Banyak banget. Tapi yang lima bulan juga mungkin lebih apa ya kan? lebih banyak. Lebih banyak. Sebulan lagi lahiran. Lahiran. Oke, baik Mas Yadi ya, kira-kira bagaimana perasaannya bergabung di di Radio Extra ini? Senang sih rasanya. Kawan banyak kan makinan juga terkadang happy aja sih kalau ini. Ayo bener. Ini kan paling muda ya kan? Paling muda. Masa sih? Kira-kira banyak temannya, banyak fan-nya, udah banyak cewek nggak? Banyak Banyak. Waduh. Orang tuanya ya kan, adiknya, kakaknya. Nanti kayaknya dari wajahnya udah banyak ini ya. Oh jauh dia ya. Oh iya, berarti udah 5 bulan kira-kira betah ya gitu ya. Alhamdulillah selama di sini betah aja sih. Betah, enak, enjoy aja Enjoy gitu aja. ya. Jadi kira-kira apa yang membuat Yadi itu mau kira-kira yang membuat Miran Yadi mau bekerja di Radio Extra? Apa ya? Cuan. Duit. Jodoh. Lebih ke sebetulnya sih di awalnya nih ya. Ingin Salah masuk. ubah diri nih. Iya, betul. Salah kawan. Ingin Ngubah diri ya. Jadi apa tuh? Dari dunia nyaman ya, harus yang ada tantangannya sedikit. Salah tekan gitu ya. Kirim gitu ya. Ya, kita kalau memang mau maju ya harus begitu ya, harus berani keluar lah ya. segala macamnya dicoba dulu. Iya. Kalau nggak dicoba siapa juga yang tahu. Nggak tahu, nah itu baru. Ya kan? Oke, Tapi- Bang Yadi, mantap. Nah, sekarang udah dicoba, udah tahu gimana suka dukanya nanti baru bisa rasakan ya. Oke, masih ada teman? Masih ada, Bung Aman. Oh, Bang Maman. Bung Maman. Oke, kalau Bang Maman sih tinggal tanya aja. Oke. Oke, boleh. Ya kalau Bang Maman itu ya seumur radio ya. Sumur radio 18 tahun. Di radio ini umur Bang Maman itu umur kerja di radio ini 17. umur radio. Wah, 18. 18 tahun. Wah. Iya, sepertinya radio ini nggak bisa ditinggalkan juga ya karena memang udah berakar dan menyatu begitu ya karena memang suka dan cinta kepada Radio Extra. Ya, tapi suka duka juga ada sih. Yes, pengalamannya. Nah, pengalamannya seperti Iya, apa? Iya, pengalaman. Gitu, bagaimana Pak Ustaz? Dulu Bang Maman pernah waktu buka pertama radio itu masih di atas sana penyiar tunggal ya. Di atas mana? Atas mana? Balkon. Kita dulu masih di atas ya, Oke. di rumahnya Pak Wan. Jadi apa dulu kita masih pakai kupon. Kupon. Kupon itu pakai kertas, Digesek. Iya. Kuponnya digesek atau Bukan digesek, kalau sekarang sekarang gesek. Kalau dulu Ditulis. bukan ditulis. Jadi ngapain? Dicoret-coret aja gitu. Digesek loh. Satu malam Batu itu, bata. ya,
satu malam itu kadang sampai 100-150 biji harus dibaca. Oh iya. Iya, satu malam itu Gesek 150 ATM. lembar, kadang-kadang 100 gitu ya. Kuponnya bayar atau Ya gratis? dulu kita jual kupon ya, kupon itu. Jual ya. Nah, jadi kita edar Harganya kupon ke berapa? toko ke kedai-kedai di mana ada kios-kios. Kemudian nanti sore atau dari pagi udah diantar, baru kita pilih. Disensor dulu sensor. Waduh, kerjaannya rumit banget ya gitu. Bukan kayak sekarang klik. Nah, kalau dulu enggak, lagunya dulu Masya mana Allah. yang requestnya sama lagunya disatuin, yang satu bisa. Nah, kalau ada kan satu request lagu nanti ada 10 kupon, ada 5 kupon lagunya. Itu satu koinnya berapa? Koinnya ya. Satu Apanya, kupon. harganya? Satu kupon, sorry. Harganya berapa? Iya, Kita nggak jual koin. Kita nggak jual koin. Kita nggak jual koin. Anak baru. Ya kalau dulu 2.000 satu lembar ya. 2.000 satu lembar. Kalau 2000 dulu mah bisa beli Iya, satu bakso. Cendol. Ada juga yang beli perbal mereka. Ya. Perbal. Oh, sampai. Wow, luar Paling- biasa. paling ada yang nggak sampai. Kalau dia kan agak gini kecil ya, kuponnya gini kan. Paling berapa kata udah ada poin-poin yang mau ditulis. Tapi nggak aneh mau ditambah lagi, kita katanya ditambah pakai buku tulis lagi satu lembar panjang. Wow. Panjang begini. Nah itu yang harus dibacain panjang ya kan. Nah waktu baru pertama buka radio ada pen ekstra, kemudian kalau nggak salah dari Singkil Utara, yang mereka itu penasaran kali, oh ada sih orang di radio nyebut-nyebut desa Singkil Utara, buat warga Singkil Utara, gas gosong telaga, apa ada, sampai dia anaknya itu ngepen kali dibawalah ke radio sini, mau tahu malam-malam datang langsung. Nah, buka pintu kaget, "Loh, kenapa Pak? Bu, ini anak saya nanya ini begini kok ada ya orang jemput di radio." Ini kan namanya radio Bu, kalau kita ngomong di sini kedengaran di radio di sana. Oh gitu ya, nanya lagi tuh saking apanya kan. Itulah, jadi orangnya antusias kan, senang sekali begitu kan. Jadi udah bergabung ada radio sekarang udah di sini. Jadi begitulah, jadi semua kadang-kadang banyak juga yang ada datang langsung mau nengok orangnya. Ada yang mau waktu itu mau kenalan, nah gitu banyak lah suka duka gitu ya kan. Nah tapi itu juga senang semua ya kan. Oke. Nah, mungkin ada yang klik gitu fansnya kan, tapi ada yang suka klik. nih sama Oh gitu radio. ya. Kalau suka nggak sukanya itu selalu ada gitu ya, selalu ada ya. Tapi kadang-kadang tinggal kitanya aja bagaimana memanagenya gitu ya kan, bagaimana menyikapi. Nah itu. Berarti satu poin 2.000 ya? Kupon 2000. Kuponnya. Kupon. Koin, bro. Koin ya. Jangan alasan. Kupon itu selama berapa tahun itu? Itu sekitar berapa dulu ya? Ada 2 tahunan lah ya. 2 tahun ya. Kemudian SMS, ada handphone, SMS. Kemudian ada SMS, Surat ya? Surat. Ada yang bisa Surat. surat masih. Kemudian setelah itu baru setelah kita bekerja sama dengan Indosat ya. Indosat. Ya. Kemudian ya dibuatlah online langsung, itu pun pakai telepon kita bukan internet, HP ya. Tetapi nggak lama ya, kemudian muncul HP yang bisa online langsung, yang murah. Ya sampai sekarang kita udah lebih banyak mempergunakan dengan ngomong langsung dengan handphone ya. Berarti waktu itu penyiar tunggal, kemudian selanjutnya itu penyiarnya siapa lagi? Ya kemudian kita penyiar tunggal setelah sekian tahun, kemudian ada pemilih-pemilih keponaan ya kan. Ya kebetulan udah mulai berangkat remaja yang udah bisa, yang udah sering siaran, radio, yang udah bisa kita andalkan. Kemudian kita coba satu persatu ya, kemudian mereka lah yang memperkuat radio ini. Dari keponaan ya, cucu-cucu juga ya, kamu ya pemilih di sini ya kan. Ya jadi setelah radio ekstra banyak penggemarnya, sudah banyak yang berminat, maka dibuatlah pendaftaran satu persatu. Maka ya sampai saat ini alhamdulillah kita sudah banyak ya penyiar-penyiar yang keluar dan juga masuk gitu. Oke. Baik, jadi selama Bung Maman jadi penyiar sudah berapa kali Kopi Darat dengan para fans-fansnya ini? Kopi Darat ya. Kopi Darat ini ngopi bareng.
ya? Bukan kopi darat loh. Kalau Kopi penyiar kan darat. biasanya cuma di udara aja. Oke, Kalau oke. di darat itu ketemu. Oh, ketemu kayak kopi darat. Kalau kami dulu pertama dibentuknya Radio Ekstra ini, insya Allah setiap tahun itu ada momen ya. Ada momen. yang bisa kita ketemu dengan Ekstra Mania. Seperti ulang tahun radio kita adakan acara gitu ya. Seperti dulu pernah kami adakan acara di pantai, di mana di pantai itu semuanya pada rame gitu ya. Jadi pengenalan semua kru-kru Ekstra di sana. Kemudian ada jumpa-jumpa fan gitu ya. Jadi setiap fan-fan itu dipanggil naik satu persatu untuk diperkenalkan. Nah, jadi setiap tahun momen seperti ini alhamdulillah kita laksanakan ya, sampai lomba karaoke, lomba-lomba. Jadi karena sekarang kita mungkin ya Pandemi. kita ada pandemi ini ya, jadi cukup kita laksanakan seperti ini dalam berapa 3 tahun ini ya gitu ya. Kita menggigit gitu ya. Ada satu pertanyaan nih. Iya, pertanyaannya. Ini ada jingle pergantian jam tayang. The radio, itu apa sih sebenarnya yang dia bilang? Itu apa tuh? Mungkin Apa tuh? Aku Aku kan baru nih, aku nggak tahu, aku baru. Oke, apa? Yang jingle di radio itu kalau kita terawang waktu itu katanya bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Oke, artinya? Yang artinya kalau dalam bahasa Inggris the radio kayak driver the area gitu. Area pinggiran sungai desa gitu lah ibaratnya. Oh, gitu. Nah, itu kita tanya sama orang langsung kasih MP3-nya ke orang Anda tadi, mereka bilang, "Wah, ini bahasa Belanda." Itu Oh, kawan kita. bahasa Belanda. Yang Anita IM kemarin. yang Wah, luar yang biasa. bisa menyentuh ke masyarakat, ke pinggiran. Wah, ya keren banget nih. Luar biasa. Ada orang Belanda juga. Ada orang Belanda juga. Wah, luar biasa. Orang Belanda juga Jadi, berperan Tapi di sini. udah kena jemur matahari jadi hitam. Jadi yang namanya radio ini itu siarannya tuh menyentuh ke masyarakat sampai ke pedalaman. Iya, masya Allah. Mantap. Keren sekali Radio Ekstra FM. Ya, ini Bung Maman ini penyiar 4 zaman. 4 zaman. Iya, zaman kupon, zaman surat, zaman SMS, sekarang zamannya WhatsApp. Iya, WhatsApp benar. 4 zaman. Kalau besok kita apa ya, Bang? Kita besok mungkin yang layar sentuhnya udah diklik-klik kayak gitu. Jadi kan ini sedikit sharing tentang programnya Bung Maman. Itu satu program yang sampai sekarang saya tidak bisa menggantikannya. Iya, betul. Yang pertama program balas pantun. Iya. Dan program Ekstra Nusantara. Karena Ekstra Nusantara itu lintas bahasa. Iya, semua bahasa. Bung Maman yang bisa bahasa semuanya. Ayo, bahasa apa? Siapa yang mau coba? Bahasa Jawa coba. Bahasa basi ya. Bahasa basi. Bahasa basi bahaya gitu. Iya. Iya, luar biasa. Banyak program acara yang memang membawakan ya, tapi silih berganti. Kadang-kadang kalau memang yang dengar banyak, tapi yang antusias dengan ikut di program acara itu nggak enak juga kalau mereka nggak ikut ya, karena harus ada balasan. Gitu. Seperti berbalas pantun, yang balas pantun Bang Maman sendiri yang pantun. Iya. Oke, baik. Ini pokoknya suka duka udah banyak. Yang kita pengalaman, kita sama-sama bekerja. Mudah-mudahan Radio Ekstra tetap jaya, tetap eksis, gitu ya. Amin. Dan tetap maju ya. Oke, baik. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke program kita, ke acara kita selanjutnya, kita simak dulu satu nomor lagu ulang tahun kali. Iya, selamat ulang tahun. Happy birthday. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Halo Mbak Mai. Gelap ya? Kelihatan dari sini. Gelap, kali. Cek. Dari sini. Hai Mbak Naya. Mana yang paling heboh ya? Jangan lupa di subscribe channelnya Wirma Kece. Wirma Ardiani. Sama Wirma Ardiani.